Perkenalkan, nama saya Intan Fadilatul Ajmisiwi. Baik, karya yang akan kami bahas dalam apresiasi sastra ini adalah puisi Sajak-sajak kecil tentang cinta, karya Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono. Dalam karya Sajak-sajak kecil tentang cinta. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Mencintaimu harus menjelma aku. Oke, baik. Untuk hal yang pertama akan kita bahas yaitu dari unsur fisiknya. Unsur fisik yang pertama akan kita bahas itu adalah tipografi. Puisi ini termasuk puisi baru, dapat dilihat dari tipografinya yang berbentuk bebas atau tipografi puisi berbentuk lurus dan rata kiri. Puisi ini terdiri dari 1 bait dan 6 baris. Untuk poin kedua yaitu diksi. Diksi yang digunakan mengandung kata bersimbolik, sulit dipahami dan memiliki makna yang dalam. Pilihan kata yang menarik dan bahasanya yang begitu hidup. Setiap barisnya terdapat persamaan kata dan baris pertama sampai akhir terdapat kata mencintai dan harus. Pada baris ke-1, 2, 3, 4, dan 5 terdapat persamaan kata yaitu kata menjadi. Di dalam puisi Sajak Kecil tentang cinta ini dapat kita lihat dari bait pertama sampai akhir, kata siut, ricik, terjal, jilat, jarak, dan aku. Yang keenam kata tersebut memiliki simbol atau lambang makna tersendiri sesuai yang dimaksudkan oleh pengarang. Pada baris terakhir, menulis kata mu dengan menggunakan huruf kapital pada huruf M, yang berarti mu yang dimaksud adalah Tuhan. Poin ketiga yaitu irama. Irama yang digunakan dalam puisi Sajak Kecil tentang cinta ini adalah irama yang menunjukkan rasa cinta yang luar biasa. Keempat, ada rima. Puisi ini memiliki rima yang bebas karena baris pada puisi ini berakhiran huruf U, I, dan A yang jatuhnya tidak berurutan. Hal kedua yang akan kita bahas pada puisi ini yaitu dari segi unsur batin. Yang pertama ada tema. Tema pada puisi ini mengangkat tema tentang cinta yang saling melengkapi dan sangat luar biasa. Penulis menunjukkan bahwa jika mencintai sesuatu, kita harus menjadi bagian dari sesuatu tersebut. Seperti angin dengan siut, air dengan ricik, gunung dengan terjal, api dengan jilat, cakrawala dengan menebas jarak, dan mu dengan aku. Misalnya, angin tanpa suit akan tetap menjadi angin, namun angin akan kurang sempurna tanpa siut tersebut. Yang kedua ada nada. Nada yang digunakan yaitu nada rendah yang gemulai penuh dengan rasa cinta. Yang ketiga ada rasa. Rasa yang ada dalam puisi ini memiliki sesuai dengan tema. Yang ketiga ada rasa. Rasa yang ada dalam puisi ini sesuai dengan tema yang terkandung, yaitu memiliki rasa cinta yang saling melengkapi dan sangat luar biasa untuk menjadi suatu bagian yang dicintai. Keempat, ada amanat. Amanat yang terkandung yaitu mengajarkan kita untuk memiliki rasa cinta yang sebenarnya saling melengkapi agar ketika kita menerapkan rasa cinta, kita dapat tercipta keharmonisan dalam suatu hubungan.
Dan di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur ekstrinsik yang terkandung dalam puisi Sajak-sajak kecil tentang si cinta dari Sapardi Djoko Damono. Adapun unsur-unsur yang kami temukan di sini, yang unsur-unsur ekstrinsik ada unsur religi dan unsur spiritualitas, yang mana dia terkait erat dengan konsep spiritual Jawa yang bernama Kawula Manunggaling Gusti. Sebagaimana puisi-puisi yang ditulis oleh Pak Sapardi Djoko Damono, bahasa yang digunakan sederhana, pemilihan kata-katanya juga sederhana, sebagaimana karya-karya Sapardi Djoko Damono yang menggunakan gaya bahasa atau diksi yang sederhana, namun puisi-puisi ini memiliki makna yang mendalam. Jarang pula dalam puisi-puisi beliau juga disematkan nilai-nilai religi dan spiritualitas. Dan selanjutnya pada bait kedua, kita bisa menemukan diksi cakrawala. Cakrawala atau biasa kita sebut dengan langit memiliki sifat yang luas, lagi tinggi, dan jauh dari jangkauan. Kemudian pada bait ketiga, kita bisa menemukan bahwa dalam katamu, imbuhanmu itu diawali dengan huruf kapital. Dan biasanya ini digunakan untuk merujuk kepada Tuhan. Dengan demikian, apabila seseorang ingin mencintai Tuhan, maka dia harus mencintai dirinya sendiri dulu, harus menjadi dirinya sendiri. Ini juga sejalan dengan konsep spiritualitas Jawa, Manunggaling Kawula Gusti. Kemudian kita kembali ke bait-bait sebelumnya, kita bisa menemukan bahwa unsur-unsur alam semesta yang tersirat pada bait-bait tersebut adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Pada bait-bait sebelumnya, kita juga bisa menemukan bahwa ada upaya intens dari sang pengubah dalam upaya mencintai Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini digambarkan dalam bait pertama, yang mana berbunyi menjadi angin harus menjadi siut, menjadi air harus menjadi ricik, menjadi gunung harus menjadi terjal, dan mencintai api harus menjadi jilat. Hal tersebut bermakna bahwa untuk mencintai keempat hal yang menjadi manifestasi Tuhan, maka seseorang harus menjelma entitas dengan sifat dan kualitas yang sama dengan objek yang dicintainya, atau setidaknya mendekati, yakni Tuhan. Hal ini sejalan dengan konsep aku dalam mencintai Tuhan, dan ini serupa dengan konsep Manunggaling Kawula Gusti yang dijelaskan pada bait ketiga. Dan sekian apresiasi puisi yang berjudul Sajak-sajak kecil tentang cinta yang dikarang oleh Sapardi Djoko Damono. Puisi ini, sebagaimana puisi-puisi beliau yang lainnya, memiliki diksi yang sederhana, tapi indah dibaca, enak dibaca, dan memiliki makna yang mendalam, bahkan sampai pada tahap spiritualitas, hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan menghayati puisi ini, kita bisa merasakan lebih jauh, merenungnya lebih jauh tentang apa itu yang disebut dengan cinta, dan bagaimana kita memanifestasikan, mengimplementasikan rasa cinta kepada Tuhan tersebut ke dalam diri kita, dan itu adalah tugas bagi kita untuk menghayati dan mendalami dan meresapi nilai-nilai yang ada di dalamnya untuk mencintai Tuhan sebagai hambanya yang bertakwa lagi beriman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.